Hai, kita balik lagi bareng aku Nancy. Kita jumpa lagi via suara di episode kita yang ketiga. Apa kabar nih kalian yang di rumah aja atau yang sibuk kerja? Tetap semangat ya di masa pandemik ini. Oh iya, di episode kita yang ketiga kali ini kita bakal bahas momen apa yang paling kamu rindukan atau yang paling kamu gak suka pada zaman kuliah, pada saat kamu kuliah. Nah, aku sempat buat Q&A di Instagram aku mengenai seputar perkuliahan, ngampus yang paling dirindukan atau yang paling membosankan. Udah ada beberapa yang jawab momen-momen yang mereka paling rindukan. Oh iya, alasan aku angkat topik ini yang ketiga karena sekarang kan masa-masa pandemik, jadi kita udah jarang nih interaksi dengan teman-teman kita, udah jarang ngumpul. Jadi mari kita ingat-ingat masa lalu kita dan kita bahas momen-momen yang paling kita rindukan. Dan udah ada beberapa tanggapan dari teman-teman Instagram aku. Yang pertama datang dari Instagram April Ciput. Latihan nari bareng kamu. Oh, aku juga rindu sih kalau yang ini. Nah, sekedar info, waktu kita kuliah, zaman kuliah kemarin tuh kita sempat ikut organisasi dan aktif pula. Di organisasi itu namanya Nitro Art Club. Buat anak-anak Nitro pasti tahu. Jadi di Nitro Art Club itu ada beberapa divisi tari, divisi musik, teater, dan lain-lain. Nah, sudah pasti kita milih divisi tari. Dan kenapa latihan nari buat April dan buat aku juga sih mengesankan, karena kita tuh latihan narinya tuh malam-malam, tengah malam bahkan sampai subuh. Terus kita olah tubuh malam-malam. Kebayang gak sih? Olah tubuh kan biasanya pagi. Ini tuh kita olah tubuh tengah malam, terus tembus subuh pula. Karena di organisasi Nitro Art Club kemarin, kita tuh organisasinya tuh paling disiplin. Terus senior-seniornya tuh disiplin. Tapi kita tuh paling ingat momen-momen itu tuh soalnya kekeluargaannya kuat banget, solid banget. Jadi waktu tuh gak kerasa pas latihan. Jadi momen-momen ini tuh yang paling dirindukan deh di organisasi. Tanggapan berikutnya datang dari Tri Aprilia. Oh iya, ini teman aku juga sih. Aktif di organisasi dan makan di kantin. Wah, buat kalian anak kampus yang ngerasain organisasi, pasti nantinya bakal rindu dengan organisasi kalian. Aku tahu banget sih, soalnya anak organisasi tuh solid banget, seperjuangan banget, susahnya dapet, senangnya dapet. Jadi banyak momen yang pasti dikangenin. Dan momen makan di kantin, ini paling aku ingat juga sih. Zaman-zaman kuliah, kalau udah jam-jam kritis tuh paling ingat kantin. Terus beruntungnya lagi, kita tuh zaman kuliah masih dapat makanan harga 12.000. Itu tuh udah ada ayam lalapan, terus ayamnya, nasinya, terus supnya ada, terus sayurnya ada pula. Terus perkedelnya ada juga. Ya, kebayang gak sih makan 12.000 tuh udah sebanyak gitu? Jadi kenyang banget. Gak tahu ya sekarang, apa masih ada ya harga 12.000? Kayaknya gak ada deh. Itu tuh momen paling diingat juga. Berikutnya datang dari Haslinda Mahmud, Instagram Haslinda Mahmud. Hai Linda, ini sahabat aku juga sih zaman kuliah. Jadi momen yang paling diingat tuh bolos dan tidur di sekret. Aku juga paling ingat momen ini sih, bolos dan tidur di sekret. Jadi dulu zaman-zaman kita kuliah bareng Linda, kalau di kelas kita udah ngantuk atau udah bosan, kita tuh larinya ke sekret. Tapi buat kalian yang masih kuliah jangan diikutin ya. Kita tuh dulu kalau udah ngantuk kita pasti larinya ke sekret. Berhubung sekret kita satu-satunya sekret yang sekretnya tuh ada di gedung Nitro. Pada saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Kita tuh udah ngerumpi di sana, cerita-cerita, terus ketemu sama senior-senior atau junior-junior kita.
oh ya, ada momen nih dimana nggak tahu ya kalau Linda masih ingat, tapi aku masih ingat sih. Kita tuh karena di secret kita ada banyak alat musik, jadi kita tuh ala-ala buat band, terus kita foto-foto, terus kita upload deh di Instagram. Itu tuh masih ada loh di Instagram aku sekarang. Terus, oh iya, di situ ada Kak Putri juga. Tapi salah satu-satunya yang bisa main alat musik sih cuma dia. Kita tuh ala-ala doang, yang lain. Tanggapan berikutnya datang dari Instagram Indri Cesar. Hai Kak Indri, ini kakak kelas aku sih zaman SMA dulu. Yang paling dirindukan itu kiriman awal bulan, rebahan selesai kelas, heaven on earth. Jadi aku juga rindu sih kalau ini. Momen yang ini tuh pasti paling dirindukan anak kosan. Yang Kak Indri rasain, aku juga rasain. Bahkan anak kosan di luar sana tuh pasti rasain yang ini. Jadi awal bulan itu serasa surga banget dapat kiriman. Tapi masuk pertengahan bulan tuh udah masuk zona kritis. Dan akhir-akhir itu udah kritis banget. Jadi buat kalian anak kosan, pandai-pandailah kalian mengatur keuangan kalian. Kalau dulu nih awal-awal bulan kita tuh masih sering nongkrong, makan enak di luar sana, tapi pas pulang menjerit deh dompet kita. Rebahan selesai kelas. Ini tuh surga banget sih buat aku juga pas zaman-zaman kuliah. Apalagi kalau dulu tuh dosennya killer. Terus atau dosennya udah membosankan, atau udah ngantuk. Apalagi kalau mata kuliahnya tuh 3 SKS. And then yang terakhir datang dari Rura Rerum. Hai Rura, ini teman aku juga sih zaman-zaman kuliah, sampai sekarang juga sih. Gimana kabar babynya? Oh ya, yang paling dirindukan dari Rura itu berorganisasi, tembus sampai pagi. Aku tahu sih, aku juga ngerasain yang ini. Ini tuh momen dimana LPJ atau mubes organisasi bahkan bisa dari pagi sampai pagi loh tembus ini. Kalau udah mubes, terus atau pengkaderan untuk anggota organisasi yang baru. Itu tuh salah satu momen yang dirindukan juga karena kita sampai begadang sih, kita nggak tidur-tidur. Udah begadang nggak tidur-tidur tapi dirindukan lagi. Itu gimana tuh? Cuma anak organisasi doang nih yang tahu. Oke, I wanna say thank you so much untuk Q&A kita yang udah kita bahas. Yang kalian rasain, aku juga rasain. Momen-momen yang kalian rindukan, aku juga rindukan kok. Dan semoga pandemik ini cepat berlalu. Semoga semuanya cepat normal kembali. Biar kita bisa kumpul bareng-bareng dengan teman-teman kita. Nostalgia bareng. Zaman-zaman kuliah yang paling dirindukan atau yang paling kita nggak sukai. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Untuk malam ini, terima kasih yang udah ikut Q&A bareng aku. Oke, kita ketemu lagi di episode yang keempat nantinya via suara bareng aku dengan tema yang berbeda. Dan kayaknya Q&A seru deh. Kita bisa terapin itu nantinya dan kita bahas lagi di episode yang keempat. Kita tunggu untuk tema selanjutnya. Dan seperti biasa di ending podcast ini, dan aku harap harimu dan hariku menyenangkan. Terima kasih.